Ini di atas surat cerai bangsal kita. rumah sakit. Saat Tanda nyawaku tangani hampir dan hilang, pergi dari istriku hidupku. datang bukan Aku untuk tidak mau memeluk, melihatmu lagi. tapi melempar surat cerai dan mengusirku demi selingkuhan. Inilah Dia hasilnya. pikir aku sudah habis dan tak Pastikan punya terus apa-apa lagi. bertumbuh. Tapi dia lupa satu hal. Orang yang sudah kehilangan segalanya adalah orang yang paling berbahaya saat bangkit kembali. Apakah dia siap melihatku berdiri di puncak dunia saat dia membusuk di jalanan? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar. Dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Bau obat-obatan yang menyengat dan bunyi ritmis dari mesin pemantau jantung menjadi satu-satunya teman Andrian selama 3 hari terakhir. Tubuhnya terasa sangat ringan, seolah-olah nyawanya hanya menempel tipis pada raga yang kian menyusut. Ia baru saja melewati masa kritis akibat kelelahan yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, ia bekerja siang dan malam sebagai manajer proyek demi memastikan Siska bisa membeli tas bermerek dan liburan ke luar negeri yang selalu istrinya dambakan. Di matanya, kebahagiaan Siska adalah bahan bakar utamanya. Meskipun itu berarti ia harus mengabaikan rasa nyeri di dadanya berkali-kali. Pintu kamar VIP itu terbuka perlahan. Andrian memaksakan sebuah senyum tipis, berharap melihat wajah cemas istrinya yang cantik. Namun, pemandangan yang menyambutnya justru sangat berbeda. Siska melangkah masuk dengan gaun merah yang mencolok. Wajahnya dipoles riasan tebal seolah ingin pergi ke pesta, bukan mengunjungi suami yang sedang sekarat. Di belakangnya, seorang pria tegap dengan setelan jas mahal mengekor dengan tangan di saku celana. Andrian mengenal pria itu sebagai Rendra, teman lama Siska yang katanya hanya sekadar rekan bisnis. Siska tidak mendekat untuk mengusap kening Andrian atau menanyakan kabarnya. Ia justru berdiri di ujung tempat tidur sambil melempar sebuah amplop coklat berukuran besar ke atas perut Andrian yang masih terpasang kabel-kabel medis. Andrian meringis pelan, merasakan beban kertas itu menekan luka batinnya yang mulai terbuka tanpa sebab. Ia menatap istrinya dengan tatapan bingung, menanti penjelasan dari bibir yang biasanya ia kecup setiap pagi itu. Siska mengatakan dengan suara yang sangat dingin bahwa ia ingin mengakhiri semuanya hari ini juga. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak tahan hidup dengan pria yang hanya bisa sakit-sakitan dan membosankan seperti Andrian. Siska mengaku bahwa selama 1 tahun terakhir, ia telah menjalin hubungan yang jauh lebih bergairah dan menjanjikan bersama Rendra. Menurutnya, Rendra adalah sosok yang bisa memberikan dunia, bukan hanya sekadar cicilan rumah dan tabungan masa tua yang pas-pasan. Mendengar pengakuan itu, dada Andrian terasa jauh lebih sesak daripada saat ia pingsan di kantor tempo hari. Ia mencoba bersuara, namun tenggorokannya terasa seperti tersumbat pecahan kaca. Matanya memanas melihat Rendra yang kini berani merangkul pinggang Siska tepat di hadapannya. Pria itu tersenyum meremehkan, seolah sedang memenangkan sebuah trofi dari tangan seorang pecundang yang sudah tidak berdaya. Tidak ada rasa bersalah di mata mereka. Yang ada hanyalah ambisi dan rasa jijik terhadap kondisi Andrian yang lemah. Siska mendesak Andrian untuk segera menandatangani surat dalam amplop tersebut sebelum dokter datang untuk pemeriksaan rutin. Ia mengancam, jika Andrian mempersulit proses ini, ia akan memastikan Andrian tidak akan mendapatkan sepeser pun dari aset yang tersisa. Andrian melihat surat cerai itu dengan tangan gemetar. Di sana tertulis jelas bahwa ia harus melepaskan hak atas rumah yang ia beli dengan keringatnya sendiri. Pengkhianatan ini terasa begitu terencana, seolah-olah mereka memang menunggu saat Andrian tumbang untuk melakukan serangan terakhir ini. Andrian merasa dunianya runtuh dalam sekejap mata. Orang yang ia perjuangkan dengan seluruh hidupnya justru menjadi orang yang paling ingin menghancurkannya saat ia berada di titik terendah. Ia mengambil pulpen dengan jari yang masih lemas. Air matanya jatuh membasahi kertas putih itu. Dengan sisa tenaga yang ada, ia membubuhkan tanda tangan. Bukan karena ia menyerah, tetapi karena ia sadar bahwa mencintai Siska lebih lama lagi adalah sebuah penghinaan bagi harga dirinya sendiri. Setelah tanda tangan itu selesai, Siska menyambar amplop itu dengan wajah puas. Ia kemudian mengatakan hal yang paling menyakitkan, bahwa setelah Andrian keluar dari rumah sakit, ia dilarang menginjakkan kaki lagi di rumah mereka. Siska sudah mengganti semua kunci dan membuang barang-barang Andrian ke gudang. Ia mengusir suaminya yang masih terpasang infus itu. Siulohala pria itu adalah sampah yang harus segera dibersihkan dari kehidupan barunya yang mewah. Mereka berdua berbalik pergi tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan Andrian dalam kesunyian kamar yang kini terasa seperti penjara yang dingin. Pintu kamar rawat itu belum lama tertutup setelah kepergian Siska dan Rendra. Namun suasana tenang yang diharapkan Andrian tidak kunjung datang. Belum sempat ia mengatur napas yang sesak akibat hantaman kenyataan pahit,
pintu itu kembali terbuka dengan kasar. Kali ini yang muncul adalah sosok wanita paruh baya dengan raut wajah ketus dan penuh kebencian. Dia adalah Marlina, ibu mertua Andrian yang selama ini selalu ia perlakukan dengan sangat hormat. Bahkan lebih dari ibu kandungnya sendiri yang sudah tiada. Marlina tidak datang sendirian. Di belakangnya ada adik laki-laki Siska yang bernama Doni. Bukannya bertanya tentang diagnosa dokter atau perkembangan kesehatan Andrian, Marlina langsung meletakkan sebuah tas plastik besar berisi pakaian-pakaian lusuh ke lantai rumah sakit dengan kasar. Ia berdiri di samping ranjang Andrian sambil berkacak pinggang, menatap menantunya itu seolah-olah sedang melihat kotoran yang menempel di sepatunya. Ibu mertuanya itu langsung berkata dengan suara melengking bahwa Andrian harus segera pergi dari kehidupan keluarga mereka. Ia menegaskan bahwa rumah yang selama ini mereka tempati sudah sepenuhnya menjadi milik Siska. Marlina mengungkapkan bahwa sejak awal ia memang tidak pernah menyukai Andrian karena latar belakangnya yang hanya dari keluarga biasa. Baginya, Andrian hanyalah batu loncatan sampai Siska menemukan pria yang lebih mapan seperti Rendra yang bisa menjamin masa tua keluarga mereka. Andrian hanya bisa terdiam dengan mata yang berkaca-kaca. Ia ingat betul bagaimana ia melunasi hutang-hutang judi Doni dan membiayai pengobatan jantung Marlina tahun lalu, hingga ia sendiri harus memangkas biaya makannya di kantor. Namun sekarang, kebaikan itu seolah menguap begitu saja. Doni yang dulu sering merengek meminta bantuan uang kepadanya, kini justru ikut mencibir. Doni mengatakan bahwa Andrian adalah lelaki lemah yang hanya bisa jatuh sakit dan merepotkan kakak perempuannya, Marlina. Kemudian mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya dan menunjukkannya di depan wajah Andrian yang pucat. Dokumen itu adalah bukti balik nama rumah yang selama ini Andrian cicil dengan susah payah. Ternyata, beberapa bulan yang lalu, saat Andrian sibuk lembur di luar kota, Siska telah memanipulasi tanda tangannya di atas surat kuasa dengan bantuan Rendra yang memang paham selak-belok hukum properti. Mereka telah merencanakan perampasan harta ini jauh sebelum Andrian jatuh sakit di ranjang rumah sakit tersebut. Rasa sakit di dada Andrian bukan lagi karena penyakit jantung atau kelelahan, melainkan karena pengkhianatan yang teramat sistematis. Ia merasa sangat bodoh karena telah memberikan kepercayaan penuh kepada Siska dengan membiarkan semua akses keuangan berada di bawah kendali istrinya. Marlina memperingatkan Andrian agar tidak mencoba menuntut apapun karena mereka memiliki dukungan hukum yang kuat dari pihak Rendra. Ia mengancam akan menjebloskan Andrian ke penjara jika pria itu berani mengusik kehidupan baru Siska dan Rendra nanti. Tak lama kemudian, seorang perawat masuk karena mendengar keributan tersebut. Bukannya merasa malu, Marlina justru meminta perawat itu untuk segera menyiapkan prosedur kepulangan paksa bagi Andrian. Ia berdalih bahwa keluarga sudah tidak sanggup membayar biaya rumah sakit yang mahal untuk pria yang sudah bukan siapa-siapa lagi bagi mereka. Perawat itu tampak ragu karena kondisi Andrian yang masih sangat lemah. Namun Doni terus mendesak dan menciptakan keributan di koridor rumah sakit sehingga suasana menjadi sangat kacau. Penghinaan itu memuncak ketika Marlina mengeluarkan dompetnya dan melempar beberapa lembar uang 50 ribuan ke arah wajah Andrian. Ia mengatakan bahwa uang itu adalah sedekah terakhir darinya agar Andrian bisa naik taksi menuju entah kemana, asalkan tidak pernah muncul lagi di hadapan mereka. Uang-uang itu jatuh berserakan di atas spray putih rumah sakit, menjadi saksi bisu betapa rendahnya harga diri Andrian di mata orang-orang yang pernah ia cintai dan lindungi. Dengan sisa kekuatan yang ada, Andrian mencoba duduk tegak, meski kepalanya terasa berputar hebat. Ia menatap Marlina dan Doni dengan tatapan yang sangat tajam. Sebuah tatapan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dari sosok Andrian yang biasanya lembut dan penurut. Ia tidak mengambil uang itu, melainkan membiarkannya saja. Ia sadar bahwa berdebat dengan orang-orang serakah ini hanya akan menghabiskan sisa energinya yang sangat berharga. Doni kemudian menarik paksa selimut yang menutupi kaki Andrian, menyuruhnya segera mengganti baju rumah sakit dengan pakaian kumal yang mereka bawa. Di bawah tekanan dan cacian yang tidak henti-hentinya, Andrian akhirnya dipaksa keluar dari kamar rawatnya sore itu juga. Ia melangkah dengan kaki gemetar, memegang tiang infus sebagai penopang sementaranya. Sebelum jarum itu dicabut dengan kasar oleh petugas administrasi karena jaminan asuransinya telah dibatalkan secara sepihak oleh Siska saat ia berjalan keluar dari lobi rumah sakit dengan tas plastik berisi baju-baju lamanya. Andrian melihat dari kejauhan, mobil mewah Rendra baru saja melaju pergi bersama Siska di dalamnya. Mereka tertawa bahagia tanpa memedulikan nasib pria yang baru saja mereka buang ke jalanan. Di bawah langit senja yang mulai menggelap, Andrian berdiri sendirian. Ia merasa kehilangan segalanya.
namun di dalam hatinya yang hancur berkeping-keping, mulai tumbuh sebuah tekad yang dingin dan keras seperti baja. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa hari ini adalah titik terendah, sekaligus titik balik dalam hidupnya. Langkah kaki Andrian terasa sangat berat saat ia menyusuri trotoar di depan rumah sakit yang baru saja memuntahkannya. Kepalanya masih berdenyut kencang, dan bekas tusukan jarum infus di punggung tangannya terasa perih karena hanya ditutup dengan selembar plester murahan. Di tangan kirinya, ia menjinjing tas plastik berisi beberapa pasang pakaian yang sudah lusuh. Langit sore itu seolah ikut mengejek nasibnya, perlahan berubah menjadi kelabu gelap, sebelum akhirnya menumpahkan hujan gerimis yang dingin. Andrian tidak tahu harus pergi kemana karena semua akses kehidupannya telah diputus secara paksa. Ia mencoba merogoh saku celananya dan hanya menemukan ponsel dengan layar retak serta sisa uang beberapa puluh ribu rupiah yang sempat ia simpan di dompet kecilnya sebelum jatuh sakit. Ia duduk di sebuah halte bus yang sepi, menatap tetesan air hujan yang jatuh ke aspal. Bayangan Siska yang tertawa di dalam mobil mewah Rendra terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak yang menyakitkan. Rasa lapar mulai menyerang perutnya yang masih lemah. Namun rasa sakit di hatinya jauh lebih mendominasi. Ia merasa seperti sampah yang dibuang setelah semua tenaganya diperas habis untuk kemewahan orang lain. Di tengah keputusasaan itu, ia melihat sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan halte. Seorang pria tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya keluar dari mobil tersebut dengan payung di tangan. Pria itu adalah Pak Baskoro, mantan dosen sekaligus mentor bisnis Andrian saat ia masih kuliah dulu. Pak Baskoro tertegun melihat kondisi Andrian yang sangat menyedihkan. Tanpa banyak bicara, pria tua itu merangkul bahu Andrian yang basah kuyup dan mengajaknya masuk ke dalam mobil. Di dalam kehangatan kendaraan itu, Andrian tidak bisa lagi membendung air matanya. Ia menceritakan semua pengkhianatan Siska, keserakahan keluarga mertuanya, hingga bagaimana ia diusir dari rumahnya sendiri saat baru saja pulih dari masa kritis. Pak Baskoro mendengarkan dengan saksama tanpa menyela. Sedikitpun, pria tua itu kemudian menepuk bahu Andrian dengan mantap dan mengatakan bahwa dunia memang tempat yang kejam bagi mereka yang terlalu tulus tanpa kewaspadaan. Pak Baskoro membawa Andrian ke sebuah pavilion kecil di belakang rumahnya untuk tempat tinggal sementara. Ia memberikan Andrian pakaian bersih, makanan hangat, dan yang paling penting adalah sebuah nasihat yang membekas di jiwa. Pak Baskoro berujar bahwa air mata tidak akan mengembalikan rumah yang hilang, namun dendam yang diubah menjadi ambisi akan mampu membangun istana yang jauh lebih megah malam itu. Di bawah atap pavilion yang sederhana, Andrian terjaga hingga dini hari. Ia menatap lenggit-lenggit kamar dengan pandangan yang kini lebih jernih. Rasa sedih yang tadinya melumpuhkan perlahan berubah menjadi api yang berkobar di dalam dadanya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah memberikan segalanya kepada orang yang salah. Kini, dengan sisa kekuatan yang ia miliki, ia bersumpah untuk bangkit bukan hanya demi bertahan hidup, melainkan untuk membuktikan bahwa mereka telah melakukan kesalahan terbesar dengan membuangnya. Pagi berikutnya, Andrian bangun dengan semangat yang berbeda. Ia tidak lagi meratapi nasibnya di depan cermin, melainkan mulai mencatat daftar relasi lama yang mungkin masih bisa ia hubungi. Pak Baskoro memberikan akses ke sebuah komputer tua di ruang kerjanya. Dengan kecerdasan bisnis yang masih tajam, Andrian mulai menganalisis tren pasar yang sedang berkembang. Ia menyadari bahwa keahliannya dalam manajemen proyek dan analisis investasi adalah modal utama yang tidak bisa dicuri oleh Siska maupun Rendra. Andrian mulai bekerja sebagai konsultan lepas untuk beberapa perusahaan kecil yang sedang mengalami kesulitan manajemen. Ia bekerja dari pagi hingga larut malam di sudut perpustakaan Pak Baskoro, mengabaikan rasa lelah yang terkadang masih menghampiri tubuhnya. Uang hasil kerja keras pertamanya ia gunakan untuk membeli sebuah laptop bekas dan memperbaiki penampilannya. Ia sadar bahwa di dunia bisnis, citra adalah segalanya, dan ia harus terlihat meyakinkan meskipun hatinya masih menyimpan luka yang menganga. Perjuangan itu sama sekali tidak mudah, karena ia harus memulai segalanya dari nol tanpa modal finansial. Seringkali ia hanya makan mie instan sekali sehari demi menghemat uang untuk biaya transportasi menuju pertemuan dengan klien. Namun, ketekunan Andrian mulai membuahkan hasil ketika salah satu analisis investasinya berhasil menyelamatkan sebuah perusahaan tekstil dari kebangkrutan. Pemilik perusahaan tersebut sangat terkesan dan memberikan komisi yang cukup besar bagi Andrian. Uang komisi tersebut tidak ia gunakan untuk bersenang-senang, melainkan ia putar kembali sebagai modal untuk membangun sebuah agensi konsultan investasi rintisan. Ia menyewa sebuah bilik kecil di ruang kerja bersama dan mulai merekrut 2 orang mahasiswa cerdas yang butuh pekerjaan sampingan. Andrian menerapkan disiplin yang sangat ketat dan strategi yang sangat agresif.
Ia memanfaatkan setiap celah pasar yang diabaikan oleh parusihan-parusihan besar. Bergerak dengan lincah seperti gerilya di tengah hutan beton dalam waktu 6 bulan. Agensi kecil milik Andrian mulai mendapatkan nama di kalangan pengusaha menengah. Kelebihannya adalah kejujuran dan ketajaman dalam memprediksi risiko. Sesuatu yang ia pelajari dengan pahit dari kehidupan pribadinya. Ia mulai menabung setiap rupiah yang ia dapatkan, menyimpannya di rekening rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Setiap kali ia merasa lelah, ia akan melihat foto rumah lamanya yang kini ditempati oleh Siska dan Rendra. Untuk membakar kembali semangatnya, Andrian juga mulai memperluas jaringannya ke sektor teknologi finansial yang sedang naik daun. Ia sering menghadiri seminar-seminar bisnis dengan setelan jas sederhana namun rapi, membangun citra sebagai pemain baru yang misterius namun kompeten. Di sana, ia mulai mendengar kabar selentingan tentang Rendra yang sering terlihat di kasino-kasino kelas atas. Informasi itu ia simpan rapat-rapat dalam ingatannya sebagai senjata yang mungkin bisa ia gunakan suatu saat nanti. Kehidupan Andrian kini sepenuhnya berputar pada pekerjaan dan pengembangan diri. Ia rutin berolahraga untuk memulihkan kebugaran fisiknya dan membaca puluhan buku bisnis setiap bulannya. Transformasi mentalnya begitu drastis. Dari seorang pria yang penurut dan penuh perasaan, menjadi sosok yang tenang, penuh perhitungan, dan sangat dingin dalam mengambil keputusan. Ia sedang membangun fondasi yang sangat kuat, memastikan bahwa ketika ia naik kembali ke puncak, tidak akan ada satupun orang yang bisa menjatuhkannya lagi. 2 tahun telah berlalu sejak malam hujan di halte bus itu. Kini, Andrian berdiri di balik dinding kaca setinggi langit-langit di lantai 30 sebuah gedung perkantoran mewah di jantung ibu kota. Setelan jas yang ia kenakan bukan lagi hasil pinjaman atau barang bekas, melainkan jahitan khusus yang mencerminkan statusnya sebagai CEO, sebuah perusahaan investasi yang sedang naik daun. Namanya kini disegani di lantai bursa, dikenal sebagai pria dengan tangan dingin yang mampu mengubah perusahaan hampir mati menjadi mesin pencetak uang. Kesuksesan ini tidak didapat dengan mudah. Andrian telah menukar waktu tidurnya dengan analisis data dan mengganti kehidupan sosialnya dengan strategi ekspansi yang agresif. Perusahaannya yang ia beri nama Phoenix Capital benar-benar menjadi perwujudan dirinya yang bangkit dari abu kehancuran. Ia tidak pernah lagi muncul di media sosial atau lingkaran pertemanan lamanya. Ia menjadi sosok yang sangat privat, namun pengaruhnya terasa di mana-mana. Setiap keputusan yang ia ambil kini bernilai miliaran rupiah, jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan saat masih menjadi karyawan biasa dulu. Di tengah kesibukannya mempersiapkan akuisisi sebuah bank swasta, asisten pribadinya masuk membawa sebuah laporan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bisnis. Selama 2 tahun ini, Andrian membayar detektif swasta bukan untuk membalas dendam secara fisik, melainkan untuk terus mengawasi setiap gerek-gerik Siska dan Rendra. Ia ingin tahu kapan tepatnya waktu yang paling tepat untuk menyaksikan keadilan bekerja. Laporan hari itu berisi informasi yang cukup mengejutkan sekaligus sudah diprediksi oleh Andrian sejak lama. Siska ternyata tidak hidup sebahagia yang ia pamerkan di awal perceraian mereka. Rendra, pria yang Siska anggap sebagai pahlawan kaya raya itu, ternyata memiliki sisi gelap yang sangat mengerikan. Gaya hidup mewah yang mereka jalani selama ini hanyalah kulit luar yang dibangun di atas tumpukan hutang. Rendra adalah seorang pecandu judi kelas berat yang sering kalah dalam taruhan bernilai fantastis di luar negeri. Selama 2 tahun terakhir, ia telah menguras semua harta yang Siska rebut dari Andrian, termasuk rumah dan tabungan masa depan yang dulu mereka miliki. Lebih parahnya lagi, laporan itu menyebutkan bahwa Siska kini mulai sering terlihat di kantor-kantor pegadaian untuk menjual perhiasan dan tas bermerek miliknya. Wajahnya yang dulu selalu ceria kini terlihat kusam dan penuh beban. Kabar buruk bagi Siska adalah kabar bahwa Rendra mulai terlibat dengan sindikat pinjaman ilegal untuk menutupi kerugian judinya. Andrian membaca laporan itu dengan wajah datar, tanpa senyum kemenangan namun juga tanpa rasa kasihan. Ia hanya menyesap kopi hitamnya yang pahit, merasakan bahwa roda nasib sedang berputar ke arah yang seharusnya. Andrian menyadari bahwa kehancuran Siska tinggal menunggu waktu. Ia tidak perlu mengotori tangannya untuk menghukum mantan istrinya itu. Keserakahan Siska sendiri yang telah menggali lubang kuburnya. Pria itu menutup dokumen laporan tersebut dan kembali fokus pada layar monitornya yang menampilkan grafik saham yang terus meroket. Baginya Siska hanyalah masa lalu yang sudah mati. Sementara masa depannya adalah tentang kekuasaan dan kejayaan yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh orang-orang dari masa lalunya itu. Kehidupan Siska berubah menjadi mimpi buruk yang nyata ketika suatu pagi sekelompok pria berbadan tegap mendatangi rumahnya. Mereka bukan petugas bank yang sopan, melainkan penagih hutang dari pihak swasta yang membawa dokumen-dokumen menyeramkan.
Siska yang baru bangun tidur dipaksa menandatangani berkas yang menyatakan bahwa ia bertanggung jawab atas seluruh pinjaman Rendra. Saat itulah ia baru menyadari bahwa Rendra telah memalsukan tanda tangannya di atas dokumen jaminan hutang. Senilai 10 miliar rupiah, Siska mencoba menghubungi Rendra. Namun nomor pria itu sudah tidak aktif. Ia mencari ke kantor Rendra. Namun rekan-rekannya mengatakan bahwa Rendra sudah dipecat karena penggelapan dana kantor dan telah melarikan diri ke luar negeri sejak 2 hari yang lalu. Rendra meninggalkan Siska dengan tumpukan hutang yang mustahil bisa ia bayar seumur hidupnya. Semua janji manis tentang kehidupan bak ratu yang dulu dijanjikan pria itu ternyata hanyalah umpan untuk menjerat aset-aset yang Siska bawa dari pernikahannya dengan Andrian hanya dalam hitungan minggu. Rumah mewah yang dulu menjadi sengketa disita oleh pihak pemberi pinjaman. Siska dan ibunya Marlina diusir secara paksa dari sana. Mereka hanya diperbolehkan membawa pakaian dan beberapa barang pribadi. Marlina yang dulu begitu sombong dan menghina Andrian, kini hanya bisa menangis histeris di pinggir jalan sambil memoki-moki nama Rendra. Keangkuhan mereka runtuh seketika saat mereka harus pindah ke sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota yang panas dan berisik. Hutang 10 miliar itu terus membayangi setiap langkah Siska. Bunga yang terus menumpuk membuat tagihan itu semakin membengkak setiap harinya. Siska mencoba mencari bantuan kepada teman sosialitanya. Namun tidak ada satupun yang mau mengangkat teleponnya. Mereka semua menjauh saat tahu Siska sedang terjerat masalah hukum dan finansial yang berat. Doni, adiknya yang dulu ikut menikmati uang Andrian, juga menghilang entah kemana karena takut ikut menanggung hutang tersebut. Siska mulai merasakan bagaimana rasanya tidak memiliki uang bahkan hanya untuk membeli makan malam yang layak. Ia harus menjual ponsel mahalnya untuk sekadar membayar uang sewa kontrakan bulan pertama. Setiap kali ia melihat bayangannya di cermin, ia teringat pada Andrian yang dulu ia buang saat sedang sakit. Ia mulai menyadari betapa bodohnya ia telah menukar berlian yang tulus dengan batu kali yang beracun. Penyesalan mulai menggerogoti jiwanya. Namun hutang-hutang itu tidak peduli pada air mata penyesalannya. Dalam keputusasaannya, Siska sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun, bayang-bayang penagih hutang yang terus mengancam keselamatannya dan ibunya membuat ia harus terus bertahan di tengah penderitaan. Ia mulai bekerja serabutan, menjadi tenaga pembersih di sebuah pusat perbelanjaan. Pekerjaan yang dulu sangat ia rendahkan. Di sela-sela rasa lelahnya, ia sering mendengar orang-orang membicarakan sosok pengusaha sukses bernama Andrian yang wajahnya sering muncul di majalah bisnis. Siska hanya bisa tertunduk lesu, menyadari bahwa pria yang dulu ia usir kini telah berada di puncak dunia yang tidak akan pernah bisa ia gapai lagi pagi itu. Lobi utama gedung Phoenix Capital tampak sangat sibuk dengan hiruk-pikuk karyawan dan tamu penting yang ingin bertemu dengan Sang Secho. Di sudut ruangan yang megah itu, seorang wanita dengan pakaian yang sudah pudar warnanya berdiri dengan tubuh gemetar. Wajahnya yang dulu selalu bersinar kini tampak kuyu, dengan kantung mata yang menghitam akibat kurang tidur. Siska sudah berdiri di sana selama hampir 3 jam, mencoba mengumpulkan keberanian untuk meminta izin bertemu dengan orang paling berkuasa di gedung itu. Petugas keamanan awalnya hampir mengusir Siska karena penampilannya yang dianggap tidak sesuai dengan standar tamu perusahaan. Namun, setelah Siska memohon dengan air mata dan menyebutkan bahwa ia adalah seseorang dari masa lalu Andrian, sekretaris perusahaan akhirnya memberikan izin untuk menunggu di ruang tamu lantai bawah. Siska merasa dunianya terbalik saat melihat foto besar Andrian di dinding lobi. Di sana, Andrian tampak sangat gagah, dengan tatapan mata yang tenang namun penuh wibawa. Setelah menunggu sangat lama, seorang asisten berwajah kaku menghampiri Siska dan memintanya untuk naik ke lantai paling atas. Di dalam lift yang berdinding cermin, Siska melihat bayangannya sendiri dan merasa sangat malu. Ia membetulkan rambutnya yang kusut dengan tangan gemetar. Saat pintu lift terbuka, ia disambut oleh aroma kayu cendana yang mahal dan suasana kantor yang sangat sunyi namun elegan. Ia kemudian dipandu masuk ke sebuah ruangan luas yang menghadap langsung ke arah pemandangan kota. Andrian duduk di balik meja kerjanya yang besar, sedang menandatangani beberapa tumpuk dokumen. Ia tidak langsung menoleh saat Siska masuk. Suasana di ruangan itu begitu dingin, seolah-olah pendingin ruangan disetel ke suhu paling rendah khusus untuk menyambut kedatangan mantan istrinya itu. Siska berdiri terpaku di tengah ruangan, tidak tahu harus memulai pembicaraan dari mana. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Andrian akhirnya meletakkan pulpennya dan menatap Siska dengan pandangan yang datar. Siska langsung jatuh berlutut di atas karpet mahal itu. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan saat ia berdiri angkuh di atas bangsal rumah sakit 2 tahun lalu. Siska menangis terseduh-seduh,
memohon ampun atas segala kesalahan yang telah ia perbuat. Ia menceritakan bagaimana Rendra telah menghancurkan hidupnya dan meninggalkan hutang 10 miliar yang kini mengancam keselamatan nyawanya serta ibunya. Ia memohon agar Andrian mau memberikan sedikit belas kasihan, atau setidaknya meminjamkan uang untuk melunasi sebagian hutang tersebut agar penagih hutang berhenti menerornya. Andrian hanya diam mendengarkan, tanpa ada sedikit pun kilatan amarah atau kesedihan di matanya. Ia berdiri dari kursinya, berjalan perlahan menuju jendela besar, membelakangi Siska yang masih bersimpuh. Suara Andrian terdengar sangat tenang saat ia bertanya kepada Siska, apakah Siska masih ingat rasa dinginnya ubin rumah sakit saat ia diusir dulu. Ia juga bertanya apakah Siska ingat bagaimana rasanya dibuang saat tidak memiliki apa-apa. Pertanyaan itu membuat tangisan Siska semakin pecah, karena ia tahu bahwa ia tidak memiliki hak sedikit pun untuk meminta bantuan dari pria yang telah ia hancurkan hatinya. Andrian kemudian berbalik dan menatap Siska dengan rasa kasih sayang yang sudah mati total. Ia menegaskan bahwa ia tidak membenci Siska, karena menurutnya benci adalah perasaan yang masih membutuhkan energi. Baginya, Siska kini hanyalah orang asing yang tidak sengaja lewat dalam sejarah hidupnya. Ia menolak memberikan uang tunai kepada Siska, karena ia tahu bahwa uang tidak akan menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh keserakahan. Namun, Andrian menawarkan sesuatu yang lain, sebuah tawaran yang tidak bisa Siska tolak namun akan memberikan pelajaran seumur hidup. Andrian memanggil tim pengacaranya masuk ke dalam ruangan. Ia menjelaskan kepada Siska bahwa ia bersedia membantu secara hukum untuk menjerat Rendra dan membuktikan bahwa banyak dokumen hutang itu adalah hasil penipuan. Namun, sebagai kompensasinya, Siska harus bersedia mengikuti semua proses hukum yang berlaku, termasuk mengakui keterlibatannya dalam pemalsuan tanda tangan Andrian di masa lalu untuk pengalihan aset rumah mereka. Ini berarti Siska mungkin akan menghadapi hukuman penjara, atau setidaknya sanksi sosial yang sangat berat. Siska tidak memiliki pilihan lain selain setuju. Tanpa perlindungan hukum dari tim Andrian, ia akan terus diburu oleh para penagih hutang yang kejam. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menandatangani serangkaian dokumen kerjasama bantuan hukum. Ia menyadari bahwa bantuan Andrian bukanlah bentuk keinginan untuk kembali, melainkan sebuah cara agar keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Andrian ingin memastikan bahwa setiap perbuatan jahat yang dilakukan Siska dan Rendra mendapatkan ganjaran yang setimpal sesuai aturan yang berlaku. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, proses hukum mulai berjalan dengan sangat cepat. Dengan pengaruh dan bakti-bakti kuat yang dikumpulkan oleh tim detektif Andrian, Rendra akhirnya berhasil ditangkap di sebuah persembunyian di luar negeri. Seluruh jaringan penipuan Rendra terbongkar, dan Siska pun harus menjalani masa hukuman percobaan serta wajib kerja sosial. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaiannya, Marlina, ibu Siska, kini hanya bisa meratapi nasibnya di sebuah panti jompo. Sederhana karena seluruh sisa hartanya habis, digunakan untuk biaya administrasi dan ganti rugi. Andrian sendiri tidak pernah muncul lagi di pengadilan atau dalam kehidupan Siska secara langsung. Ia telah menutup buku cerita tentang masa lalunya dengan sangat rapi. Keberhasilannya terus melambung tinggi, dan ia mulai aktif dalam kegiatan amal, membangun sebuah yayasan untuk membantu orang-orang yang senasib dengannya, yaitu mereka yang dibuang saat sedang sakit atau terpuruk. Ia menemukan kebahagiaan baru dalam kedamaian jiwa dan rasa syukur, bukan pada tumpukan harta yang selama ini ia kejar demi orang yang salah. Suatu sore, Siska yang baru saja selesai melakukan kerja sosial sebagai pembersih taman kota, melihat sebuah papan reklame digital yang besar. Di sana terpampang wajah Andrian bersama seorang wanita anggun yang menjadi mitra bisnis, sekaligus pasangan hidup barunya. Mereka berdua tampak sangat serasi dan penuh senyuman yang tulus. Siska menundukkan kepalanya dalam-dalam, merasakan sesak yang tak kunjung hilang di dadanya. Ia kini benar-benar sadar bahwa penyesalan terdalam bukanlah karena ia kehilangan harta, melainkan karena ia telah menyia-nyiakan cinta sejati yang pernah ada di depan matanya. Kisah rumah tangga yang dulu hancur berkeping-keping itu kini telah benar-benar berakhir. Andrian telah bangkit dari abu kehancurannya dan terbang tinggi sebagai elang yang bebas. Sementara itu, Siska harus terus berjalan di atas puing-puing kesalahannya sendiri. Belajar setiap hari tentang arti dari sebuah kesetiaan dan kejujuran. Kehidupan terus berputar, memberikan tahta bagi mereka yang mau berjuang dari luka, dan memberikan luka bagi mereka yang menyalahgunakan sebuah tahta. Andrian menarik napas dalam-dalam saat ia berdiri di balkon rumah barunya yang tenang. Ia menatap bintang-bintang di langit malam dengan perasaan lega yang luar biasa. Ia tidak lagi menoleh ke belakang dengan amarah, melainkan menatap ke depan dengan harapan. Baginya, perjalanan panjang dari bangsal rumah sakit menuju puncak kesuksesan ini
telah mengajarkannya bahwa luka paling perih sekalipun bisa diubah menjadi kekuatan yang tak terkalahkan, asalkan kita tidak membiarkan hati kita ikut menjadi busuk seperti orang-orang yang menyakiti kita.